Good morning everybody. Yap. Jadi hari ini aku besekeluarga sama adikku, kedua orang tua. Kita akan melakukan trip jalan-jalan. Kita akan ke Dieng, kemudian akan lanjut ke Purwokerto. Perhentian pertama. Jadi sekarang kita lagi ada di Kota Magelang dan sekarang kita makan suike. Cakwe. Suike itu kodok. Kodok itu frog. Frog itu katak. Jadi Magelang ini adalah kota kelahiran dari nah, tempat ini, nah itu dulu tempat tinggal kecil papa. Sekarang udah dijual dan dipakai orang lain. Sekarang berada di daerah Kledung Pas. Jadi di daerah Kledung Pas ini itu jalan antara Parakan sampai ke Wonosobo. Dan uniknya di tempat ini jalan ini diapit oleh dua gunung. Di belakang itu Sumbing, Gunung Sumbing. Sedangkan di depan sana itu Gunung Sindoro. Dan tadi mampir sebentar ke rumah makan di Kledung Pas ini dan ada tower. Lumayan, tower bisa dipanjat dan ini di roof tower seperti yang kalian lihat. Ini parkiran, ini roofnya, dan saya di atasnya. Masih ada satu tangga lagi, tapi kayaknya terlalu rapuh buat dinaikin, terlalu bahaya buat dinaikin. Bad luck. Barusan mobil yang aku naikin itu kan Verosa. Waktu di tanjakan sebelah sana itu ada tanjakan yang cukup tinggi dan jalan cukup macet. Jadi mau nggak mau kan rem setengah kopling, banyakan rem setengah kopling. Dan sampai di satu titik itu yang agak tinggi. Waktu pakai setengah kopling itu tiba-tiba dari kap depan keluar asap, pus, itu bener-bener keluar asap semua.
Dan aku nggak sempet nge-record karena aku pegang batu. Jadi takutnya kalau itu mobil mundur kan, aku siap buat ganjel kan. Dan akhirnya setelah jalan 1 kilo, akhirnya kita berhenti di sini. Di sini, di jalan ini, itu akhirnya berhenti dulu dan manggil telepon. Untung di situ ada kayak banner, ada tulisan ininya, nomor telepon montir. Jadi kita panggil dia ke sini, kira-kira mungkin sejaman, dan ternyata yang kena itu jadi kampas koplingnya habis, bener-bener habis kebakar. Tungguan ngantri. Yang punyamu nggak bisa? Saya pegang motor, Pak. Oh, motor. Jadi sambil nunggu mobil montirnya belum datang, aku nyoba naik ke bukit seberang. Kayaknya sih seru. Coba kalian lihat. Ini air seger banget guys, dingin banget. Masih kurang segini, baru setengah perjalanan. Sudah lumayan di puncak, dikit lagi. Paling cuma tinggal 100 meter. Cuman masalahnya udah sampai setinggi ini sih. Cuman masalahnya kayaknya montirnya mobil udah datang. Jadi aku takutnya kalau aku nanti lanjut dikit sampai atas, begitu mereka udah siap buat berangkat, turunnya lagi kejauhan. Tapi aku punya sesuatu buat kalian. Aku pengen bikin time lapse view-nya antara aspal itu dan bukit yang sebelah sana. Kita cari sudut angle yang pas. Mic on. Kayaknya masih lama dan rasanya nanggung ya kalau aku nggak sampai ke puncak. Soalnya mereka yang di bawah yang montir itu masih pada beres-beres. Nanggung, aku pengen lihat di balik bukit itu ada apa. Gak tahu ini buah apa, cuman nikmati. Aku nggak tahu ini buah apa, cuman kayaknya enak sih kalau dimakan. Warnanya merah dan sayangnya jalan buntu. Aku nggak bisa naik ke atas, jadi cuma sampai segini. Ini kamera udah kotor semua, karena di saat aku harus naik yang agak tinggi kan kamera harus aku taruh dulu. Aku harus lompat buat naik, dan ini kamera udah kotor. Bentar lagi turun ke bawah, udah sore dan agak mendung. Itu pohon yang tadi yang aku panjat yang di tepi landaian gini. Lumayan seru sih. Hidup cuma sekali dan
dinikmatin. Akhirnya turun. Ini udah di bawah. Itu bukitnya. Nih di atas. Naiknya lumayan banyak tanah lumpur. Jadi diinjak merosot, terus dah sekalinya kena batu. Biasanya batu apa berlumut. Kalau turun sih mungkin lebih enak ya, lompat. Cuman lompat pun harus hati-hati karena kalau nginjek tanah yang gampang longsor. Tadi sempat sekali nginjak terus jeder langsung apa ya, kayak merosot kayak longsor gitu loh. Tapi untung nggak jatuh sampai, maksudnya nggak sampai longsor sampai ke bawah banget. Sekarang balik ke mobil, moga-moga udah selesai. Kalau kalian bertanya aku di mana, aku lagi buang air kecil dan ini kamar mandinya. Seru sih, cukup seru. Ada beberapa hal yang bisa dipelajari di sini. Mobil mogok, dan yang pertama aku bisa kenalan sama orang-orang sekitar sini. Ada beberapa yang aku ajak ngobrol. Aku memang tipe orang yang suka ngajak ngobrol dan suka ngajak mereka bercanda. Dulu nek masaknya buat mereka gitu ya. Ambilnya ini jangan dong. Ora apa-apa. Malu-maluin lagi makan. Baik makan mani. Bapaknya aslinya mana Pak? Mana jalan setapak? Nggak ada ya? Situ. Jadi hari ini habis dari bukit sebelah sana ada Andre. Sekarang kita mau nyoba bukit yang sisi satunya. Karena kata orang-orang sekitar, bukit yang sisi satunya itu ada beberapa binatang. Katanya ada rusa, terus ada landak, dan masih ada lagi beberapa hewan liar. Jadi kita mau coba naik ke atas. Siapa tahu kita beruntung bisa ketemu rusa. Ada jerapah juga. Ada jerapah, ada singa, ada domba. Ke kebun binatang emang, taman safari. Kita lewat jalan setapak. Udah mungkin hampir setengah kali ya, Dre. Ini langsung selesai sama atasnya. Ini sampai setengah. Oh enggak. Atasnya di sana, Pak. Dan yang menarik adalah, ada mawar. Ih, mawar putih, mawar bodas. Yang merah mana? Oh ini yang merah. Yuk. Jadi tadi udah coba naik terus sedikit parkur dikit, soalnya nggak ada jalan setapak karena jalannya kayak gitu tuh. Agak susah, dan ya sekarang udah lumayan tinggi sih. Ini ada dodot, pem sijo. Dan yang asik di sini kenapa? Karena pemandangannya bagus banget. Kalian lihat aja di belakang. Wasa canda-candahan Aileen. Inilah
pesona Indonesia. So daripada kalian ke luar negeri, mendingan kalian menjelajah Indonesia. Karena ada orang yang nyiptain buku itu bahkan dia membutuhkan bisa kurang lebih 20 tahun. Itu kalaupun dia setiap hari traveling keliling Indonesia untuk melihat betapa indahnya Indonesia. Kita setengah perjalanan, Indra ya. Naik ke sana lagi kayaknya. Naik ke sana kok kayaknya. Nggak deh. Takut gelap ya. Lain kali. Ini di sini banyak tanaman mata pencaharian mereka ya. Kayaknya. Mesti Buat mereka bercocok tanam. Sini juga. Jadi kalau nginjak di sini harus bener-bener hati-hati, jangan sampai ngerusak tanamannya mereka, kasihan. Sama kayak bukitan di sebelah sana, itu isinya sawi semua. Turun lewat itu. Itu yakin tuh curam? Jadi kita berdua stuck. Jalan balik tadi sebelah sana. Cuman tadi kita ngelewat yang sebelah sini, yang ke arah sebelah sini. Dan Andre lagi meriksa di sana ada jalan apa enggak. Karena ini bener-bener tebing curam. Ini nggak mungkin kita turunin. Hah? Bisa? Yuk. Hati-hati. Lewat yang nggak pinggiran aja. Luka nggak? Yup, there's accident. This camera is dropped. Kameranya jatuh. SWT ini nggak kuat, ini lepas dari sini nih loh. Akhirnya ya, Andre. Akhirnya kita turun lewat bukit yang terjal ini. Dan lumayan, dan kamera jatuh. Aku kepleset sekali, Andre kepleset sekali juga. Bukan kepleset. Terjebak. Juga kan. Tapi seru habis. Gak ada yang bisa ngalahin serunya. Dari sini aja, dari sini kita loncat ke sana. Ya. Tapi pijakan awal lumut. Itu papa, kenapa seselimut? Habis mandi kayaknya papa. Jadi sekarang udah di dekat itu tuh. Di situ ada papa. Nah, itu ada papa. Terus ada mobil di sana. Alasan utama kenapa turun dari tempat sana tuh, nah karena tadi kami sempat lihat kalau mobilnya udah selesai. Karena kan kami mau lanjut pergi ke Purwokerto kan, tapi ternyata mobilnya belum selesai dan yap, jadinya tuh malam. Jadi kemungkinan habis ini mau mandi dulu dengan air es. Yap, di sini dingin banget. Jadi kalau kalian pernah ngerasain kayak di Bromo gitu, nah airnya kayak gitu sih. Jadi tadi aku sempat cuci tangan aja, itu dinginnya minta ampun. Oh my god. Dan next mission aku nyebrangin sungai ini
Oh my god. Rambutku. Tidak. Shit. Dan kokoku udah nyebrang tuh si Jo. Tuh si Jo udah di sana. Nah itu Jo udah sampai sana. Dan cuma aku yang belum, so fokus. Sekarang kita menyeberang, oke? Yup, well, finally aku udah berhasil nyebrangin sungai itu. Nah itulah. Dan karena memang sendalku memang dari awal udah kotor, jadi aku nyebrang nggak lewat batu. Jadi sengaja aku basahin sekalian, hitung-hitung bersih-bersih lah. But, well, shit happens. Yap. Shit happens, I mean that a really shit. Really shit? Yep, real shit. That yellow things, I step on it. I step on yellow things. I step on shit. Oh my god. Dol. Adem. Lu syuting lho, lucu nih lho. Aku sing makasih dikei cek. Jadi sekarang jam setengah 9 malam, mungkin sampai jam 9 mobil baru selesai diberesin. Dan ada satu hal yang kita semua belajar, keluargaku belajar bahwa arti sebuah persaudaraan. Yang punya warung ini Mbak Mami sama Pak Tahur itu baiknya luar biasa. Kita disediain selimut, terus ada tetangga juga datang tadi, tetangga sebelah warung sebelah, dia juga nganterin selimut. Terus ada ini. Jadi nilai persaudaraan dan nilai kekeluargaan itu jauh lebih penting dan jauh lebih berharga dari apapun yang kita punya di bumi ini. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang ramah, jadilah sahabat yang baik, jadilah saudara yang baik bagi sekitar kita. Maka kamu akan melihat bumi akan tersenyum kepadamu. Have a good life, have a good day. See you next time.